Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciptakan langkah baru untuk mencapai sukses. Dalam bahasa Jawa ada istilah yang sangat populer, gampang diucapkan, yaitu kata sawang sinawang. Sejatune urip iku namung sawang sinawang. Jadi kata ini kata yang sangat sederhana, gampang diucapkan, tetapi semuanya punya nilai filosofi yang luar biasa terhadap kehidupan manusia ini. Manusia akan terasa bahagia, manusia akan merasakan kebahagiaannya tidak hanya tergantung kepada apa yang mereka miliki, tetapi sangat tergantung kepada bagaimana mereka itu bisa merasakan, bisa menyawang terhadap orang lain dengan cara pandang yang tepat. Kalau cara pandangnya tidak benar, cara pandangnya salah, ya, cara menyawangnya itu salah, tentu juga akan membuat hati ini tidak senang, akan membuat diri ini tidak bahagia. Allah Subhanahu wa taala memang berikan kepada manusia itu dua hal, ya, dua sisi, dua kutub. Jadi ada kebahagiaan, ada kesusahan, ya, ada kesenangan, ada kesedihan, ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat dan sebagainya, ada yang sakit, ada yang sehat, ya. Semuanya akan dirasakan oleh siapapun dengan cara yang nikmat, dengan cara yang menyenangkan ketika dia bisa memandang dengan cara yang tepat terhadap orang lain. Jadi kadang kita ini berkeluh kesah terhadap apa yang kita miliki, kita merasa miskin, kita merasa tidak lebih enak dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Karena cara pandang kita terhadap orang yang lain itu barangkali tidak tepat. Demikian juga yang lain barangkali. Yang lain merasa tidak bahagia karena memandang diri kita ini juga dengan cara yang tidak tepat. Sawang sinawang atau dalam bahasa yang lain sering disebut dengan point of view, ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia itu sebagaimana yang disampaikan dalam salah satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal insana khuliqa halu'a. Memang Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan keluh kesah, lagi kikir, ya. Idza masau sarru jazu'a, ketika diberikan kesedihan maka manusia gampang berkeluh kesah. Tetapi sebaliknya, wa idza masau khairu manu'a, ketika diberikan nikmat tetapi kemudian kikir, lupa diri, ya. Bahkan juga di dalam ayat yang lain dikatakan wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa abjanibih wa idza masau sarru wa dhu ain arid. Jadi ketika manusia itu diberikan nikmat juga demikian, ya, lupa diri, tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya ketika baru diuji dengan ujian yang kecil saja, ya, kemudian juga dengan gegap gempita mereka gampang sadar, kemudian berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini bisa menjadi orang yang bahagia, ya, terhadap kehidupan kita, merasakan kesenangan dalam kehidupan kita, adalah kita ini bisa memahami kehidupan kita ini dengan cara yang baik. Jadi cara pandang yang baik, cara menyawang yang baik tadi. Ketika cara pandang kita itu tepat, maka insya Allah juga akan terasa nikmat dalam kehidupan kita. Jadi kadang ada orang yang kaya bisa merasakan kebahagiaannya, tetapi juga tidak bisa merasakan kebahagiaannya. Bahkan ada orang yang miskin yang seharusnya dia bersedih, tetapi dia merasa bahagia karena dia mempunyai cara pandang dan cara menyawang yang tepat tadi, ya. Tetapi kebanyakan, sekali lagi, manusia adalah orang yang sering berkeluh kesah. Ada orang yang sedang tidak punya rezeki, tentu akan melihat orang yang lebih kaya itu nikmat. Karena apa? Karena cara pandangnya adalah, oh, orang yang kaya itu enak. Karena apa? Karena dia bisa tinggal di rumah mewah, dia bisa jalan kemana-mana dengan mobilnya, ya. Kemudian bisa tidur di ruangan yang dingin karena ber-AC, di kasur yang empuk, gitu, ya. Tetapi sementara belum tentu orang yang kaya seperti itu dia bisa merasakan kehidupannya dengan cara yang bahagia. Karena apa? Karena dia juga akan melihat bahwa, oh, ternyata orang yang miskin itu lebih enak daripada saya, ya. Para petani yang ada di sawah,
dia sedang bercocok tanam, dia sedang panen, dengan panennya dia merasa bahagia walaupun dengan makanan yang sederhana, di tengah sawah pun, di pinggir parit dan sebagainya, tetapi dirasakan sangat enak dan sangat nikmat. Nah, berbeda dengan orang yang kaya tetapi dia bisa makan di restoran yang nikmat, di restoran yang mewah gitu, dengan makanan yang mewah, tetapi karena dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya, mereka tidak bisa merasakan kenikmatannya itu. Nah, demikian juga barangkali sebaliknya, ada tukang becak yang dia bisa tidur nikmat di pinggir jalan ya, walaupun di tengah kegaduhan, di tengah cuaca yang panas gitu, tapi dia bisa merasakan hidup tidurnya itu dengan nikmat di suasana yang sangat panas dan sangat gaduh itu. Karena apa? Karena semuanya dirasakan dengan cara pandang yang tepat gitu. Oleh karena itu dalam bahasa Jawa juga mengajarkan kepada kita menjadi manusia itu jangan sering dangak gitu, jadi melihat ke atas. Karena ketika nanti kita terlalu sering melihat ke atas, kita juga akan menjadi orang yang yang bisa kesandung kaki kita. Tapi demikian juga kita juga jangan terlalu melihat ke bawah terus gitu ya, karena ketika melihat ke bawah nanti kepala kita akan kejeduk gitu. Nah, oleh karena itu dengan cara yang tepat tentu hidup kita akan tepat. Oleh karena itu disinilah Islam mengajarkan kepada kita semuanya agar menjadi orang yang bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita bisa menjadi orang yang bersabar ketika diberi musibah, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita ini akan menjadi orang-orang yang benar-benar menikmati kehidupan kita ya, apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Dengan demikian kita akan beribadah dengan cara yang nikmat, kita akan melaksanakan kegiatan kita dengan cara yang menikmat ya. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang hidup bahagia, tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga bahagia di akhirat. Saya kira itu matur suwun pada para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wali berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.